langsung saja di Oke. Buat demonya langsung saja di sini pakai device saya Pandu Edi Muaimin NIM 196501003. Oh, sebelumnya perkenalan dulu, kami dari kelompok Samudra yang beranggotakan Pandu Edi Muaimin NIM 196501003. Terus dilanjut Dayat, monggo. Dan selanjutnya saya sendiri yaitu Syarif Hidayatullah dari NIM 1965557. Halo, dengan saya Faiz Muhammad Hilmi dengan NIM 1965013. Saya Andreza Ramadhani, NIM 1965514. Ya, videonya mau di-on-kan, Nurul bisa. Halo, dengar ya? Iya, Pak. Videonya Sebentar. on-kan. Terus ada lagi satu anggota kami mungkin masih OTW join, itu Taifatin ya, NIM 196500029. Terus sembari menunggu biar langsung saya demokan progres yang kita buat. Di sini kita sudah membuat ERP-nya yang bernama ERP Samudra Pasai dengan nama kelompok sesuai dengan kelompok kita sendiri. Lalu kita juga sudah membuat perak pemrograman mobile. Ini buat cerutnya bisa create juga lagi nama misal arsitek lah. Terus kita save. Terus kita lihat di program studi sudah masuk. Lalu kita coba delete. Oh, maaf, kita coba edit terlebih dahulu. Edit 1 2 3 4 5 ya, terus kita save. Nanti bakal ke edit ya. Terus habis itu kalau kita hapus juga bisa, di sini actionnya tinggal kita delete saja dan akan hilang. Untuk cerutnya seperti itu. Lalu kita juga sudah membuat website yang seperti dijelaskan. Di sini kita juga membuat website tentang data laptop yang mana tentang tinggal plug and play aja. Juga bisa diedit supaya bisa menambah title atau semacamnya juga bisa. Oke, ya seperti itu buat anunya. Terus kita juga ngoding di ERP-nya melalui VS Code. Mungkin itu dari demo programnya. Ada yang ditanyakan nih, Pak? Loh, kok audionya belum ada? Silakan bisa dimulai. Kenapa? Halo, Nggih, Pak, suara saya nggak kedengeran? Tes. kedengeran, Pak? Dengaran, Pak. Kok belum dimulai? Sudah, Pak. Tadi Halo? juga. Langsung aja dijelaskan ini gimana gitu. Nggih. Dijelaskan itu di audionya apa di mananya, Pak? Sebelumnya. Audionya nggak kedengar, Mas. Oh, halo. Assalamualaikum. Tes. Oh, berarti Yang lainnya dengar nggak? Masuk, Pak. Di saya kok nggak ada. Wah, Yang presentasi, tadi sudah ngomong. Pandu. Nggih. Coba nggak bisa ya, atau tanpa headset mungkin. Oh, Tes gitu. tes. Nah, Apa? ini aja. Iya, kalau nggak headset, pakai headset, atau dengar saya. Oh, malah nggih, Pak. Berarti Ya. diulangi lagi, Pak. Nah, iya. Kok diem di sini gitu kan? Dari tadi sudah jelasin, Pak, sebenarnya, Pak.
Ya wes, diulangi, nggak ada suaranya. Oh ya, di sini pertama kita buat ERP-nya terlebih dahulu yang bernama ERP Samudra Pasai dengan modul infonya seperti ini. Seperti yang juga sudah disuruh ya dengan nama kelompok Samudra Pasai kelas B Praktikum Pemrograman Mobile dengan nama anggotanya seperti itu. Lalu di sini juga sudah membuat curut buat daftar prodi di mana nanti kita juga bisa menambahkan prodinya seperti arsitek lagi. Kita save di sini dan kita lihat terlebih dahulu apakah sudah masuk dan ternyata sudah masuk di sini ya. Terus kita coba untuk mengedit mengedit namanya biar apakah bisa apa enggak. Kita save dan kita lihat lagi. Di sini juga sudah ada bisa diedit dan seperti baru lagi seperti yang kita masukkan. Lalu untuk hapusnya sendiri juga bisa di sini. Are you sure you want to delete? Oke, di sini juga sudah bisa kita lihat di sini habis yang barusan ditambah itu. Untuk itu crudnya dan bisa jalan crudnya. Lalu kita buat juga website seperti yang disuruh. Di sini ada data lab baru dengan your website, kontak us dan lain-lain. Di sini juga ada nama kelompok Samudra Pasai. Di sini kita juga bisa mengedit websitenya seperti yang kita mau dengan drag and drop aja. Ini tinggal ganti title-nya. Lalu juga bisa nambah yang lainnya, teks misal di bawahnya supaya lebih bagus dan lain-lain. Juga bisa di sini dengan edit saja. Terus discard. Di sini buat audionya saya ngambil dari GitHub buat audionya, quick installation audionya dengan perintah seperti yang ada di sini. Lalu buat install Docker Compose-nya juga saya ngambil dari dockercompose.com langsung dengan Linux, perintahnya seperti ini. Untuk audionya sendiri seperti itu aja Pak. Mungkin ada yang dijelas, mungkin ada lagi yang ditanyakan atau gimana Pak? Apa langsung ke Flutter punya anak-anak? Mungkin ada yang ingin ditanyakan Pak, atau dari teman-teman mau nambah penjelasan dari saya mungkin? Izin menambahkan untuk penjelasan dari Pandu. Di sini untuk Udo sendiri adalah sebuah aplikasi ERP atau Enterprise Resource Planning modern dan lengkap yang didistribusikan secara open source. Di dalamnya terdapat berbagai program aplikasi bisnis termasuk sales, CRM, human resource atau warehouse management, dan lain sebagainya. Untuk model yang sudah kita buat tadi, untuk fungsinya sendiri, mengatur tentang bagaimana data disimpan dan juga data dicari dan juga ditampilkan. Untuk view data yang sudah dibuat, contohnya dengan CRUD tersebut adalah berfungsi untuk menampilkan data yang sudah kita masukkan. Mungkin sekian dari tambahan dari saya. Mungkin kalau misal nggak ada yang ditanyakan dari Pak Suprinya sendiri, bisa kita lanjutkan ke program individu dari anak-anak yaitu Flutter ya mungkin Pak.
atau bagaimana. Dan kalau misalkan tidak ada yang ditanyakan, mending kita langsung ke Flutter-nya saja, biar lebih cepat. Kasihan kelompok yang lain belum presentasi. Di sini saya izin untuk stop share screen biar bisa lanjut. Baik, terima kasih Pandu. Jadi saya izin untuk share screen. Maaf sebelumnya ya Mas Dayat. Di sini kan saya menggunakan dual boot, jadi izin buat live sebentar ke Windows terlebih dahulu. Ya. Oke, assalamualaikum. Apakah sudah terlihat untuk share screen-nya? Lihat. Baik, untuk Flutter sendiri di sini saya membuat project dengan nama New Flutter, di mana untuk pembagian yang saya dapat yaitu pada assets, fonts, dan juga image. Untuk aset sendiri di sini saya sudah membuat directory baru dengan nama assets dan juga font. Untuk aset sendiri saya masukkan file gambar di sini dengan nama sayap.jpg. Kemudian untuk font saya mengikuti video dengan nama font retrominto.ttf. Nah, untuk main daughter sendiri yang saya ubah di sini adalah pada line body. Di sini saya menggunakan kolom dikarenakan saya memasukkan dua aset yaitu foto sayap.jpg dan juga teks saya belajar Flutter dengan font retrominto. Nah, kemudian masuk ke file pubspec.ml, di mana untuk file pubspec.ml berfungsi untuk uncomment pada line assets dan juga pada line font dengan deklarasi sesuai directory, yaitu pada line asset dengan directory assets /sayap.jpg dan juga pada font di sini dikarenakan saya menambahkan satu font saja, maka untuk family hanya ada satu, retro font, dan juga fontnya aset pada directory fonts /retrominto. Nah, untuk runningnya sendiri seperti ini nantinya runningnya dengan foto di sini sudah masuk sayap.jpg dengan teks saya belajar Flutter dengan menggunakan font retrominto. Baik, untuk saat itu bisa lanjut penjelasan dari teman-teman. Baik, kemudian saya akan menjelaskan proyek individu. Jadi di sini saya membuat proyek individu pada Flutter itu membuat button dan icon. Di sini untuk pembuatan buttonnya, kita menginputkan atau memanggil icon button, kemudian kita isikan icon yang ingin kita gunakan, yaitu di sini saya menggunakan icon kamera. Kemudian di sini juga saya mengatur warnanya, yaitu biru. Kemudian untuk pembuatan ikonnya, kita juga memanggil fungsi icon, dan di sini saya menggunakan icon add atau tambah. Dan untuk hasil outputnya seperti ini. Di sini warnanya menjadi biru dan ini merupakan icon button kamera, dan di sini adalah icon add atau tambah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bisa dilanjutkan kepada teman-teman lain. Mungkin bisa dilanjut Mas Faiz. Ini di sini saya akan presentasikan tugas individu saya.
Mohon izin untuk share screen. Di sini saya telah membuat sebuah project individu berjudul UAS Mobile, dan saya dibagi dalam tugas aset. Di sini saya telah membuat dua folder baru, yaitu aset dan font. Lalu untuk source kodenya, saya mengubah di body ini, yaitu menjadi kolom karena akan memasukkan dua aset. Dan untuk di pub spec-nya, saya mengubah aset yang semula berupa comment menjadi uncomment, dan di font sendiri. Sekian dari saya. Bisa lanjut ke Mas Pandu. Oke, di sini saya isi share screen terlebih dahulu. Screen sudah terlihat ya buat share screen-nya. Oh, maaf. Ini kenapa? Maaf sebelumnya, di sini ada kendala yang tiba-tiba layar saya jadi hitam, mungkin gara-gara nge-lag sedikit, jadi mohon ditunggu sebentar. Oke, sudah. Di sini saya kebagian untuk button sama icon. Di sini saya juga sudah membuat project individu, yang mana di sini menggunakan material up home dengan scaffold, up bar-nya dengan teks hello Flutter untuk menciptakan up bar seperti ini tulisan. Lalu di sini dengan color red, di sini berfungsi untuk mengganti warna dari hello Flutter-nya menjadi merah. Lalu di sini juga ada background color-nya amber yang mana berwarna seperti kuning ini. Lalu buat button atau icon-nya, di sini saya menaruh di tengah. Icon button di sini, icon ini buat mengambil icon yang sudah disediakan Android Studio-nya sendiri, yaitu image, iconnya .image, yang mana iconnya akan seperti ini. Dan buat buttonnya sendiri, buttonnya ini ada di iconnya. Jadi icon button ini juga merupakan button, jadi bisa diklik seperti ini. Jadi ada kayak kalau misalkan diklik itu jadi terlihat seperti diklik gitulah. Terus buat floating action button-nya, lalu icon add size-nya 28. Jadi seperti ini buat demonya. Mungkin itu dari saya. Mungkin bisa dilanjutkan ke selanjutnya. Baik, di sini saya akan melakukan presentasi mengenai tugas saya. Di sini saya ke bagian di sini saya ke bagian yang sesi 4, yaitu pada aset, font, dan image. Yang pertama, saya menguncomment di file PubSpec, yaitu untuk font dan aset untuk image. Kemudian di sini saya menggunakan body column karena saya importkan dua aset, yaitu aset untuk gambar dan font. Di sini gambarnya saya kasih nama gambar dan fontnya saya menggunakan font lobster.
saya juga menambahkan direktori aset untuk gambar dan direktori font untuk menampung style font. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian untuk presentasi Flutter dari teman-teman. Selanjutnya saya serahkan ke Mas Hidung kembali. Monggo. Mohon maaf, di sini saya lupa menampilkan outputnya. Monggo. Izin menampilkan outputnya. Outputnya seperti ini. Jadi ini ada tulisan Flutter, kemudian ada aset gambar dan fontnya lobster. Sudah, terima kasih. Baik, untuk proyek Odoo dan juga Flutter sudah kami presentasikan, Pak. Oke, sudah selesai ya. Sampun, Pak. Ya, sekarang gini, masing-masing ya. Nggak kedengaran, Pak. Mungkin gara-gara di mute mic-nya. Ya, baik. Kedengaran ya suara saya ya. Halo, tes. Kedengaran, Pak? Kedengaran. Ya. Ampun, Pak. Nah, Anda tambahkan pada project Flutter Anda masing-masing tadi, di laptopnya masing-masing Flutter ya. Anda tambahkan satu inputan jurusan. Ingat, satu inputan jurusan. Kemudian ketika diklik tombol OK atau tombol apa, terserah bebas buat tombol itu ya, maka akan tampil yang diinputkan tadi. Misalnya jurusan, ada inputan jurusan TI, maka diklik tombol akan muncul bawahnya teknik informatika. Jadi inputan itu ngambil dari variabel yang ada. Sudah jelas semua? Halo, sudah jelas atau belum? Jelas mungkin, Pak. Jelas ya? Oke, Nggih. 5 menit aja, nggak usah lama-lama. Cuma satu inputan aja. Nggak usah membuat project baru ya, project yang ada saja. Berarti project yang sudah Anda presentasikan tadi, ya, Flutter. Monggo, silakan langsung dipraktikkan ya. Nanti saya nilai.